Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina wa'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada Andregruta Haji Abdurrahman Ambodalle. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pada malam hari ini dan pengajian-pengajian kita berikutnya pada malam Kamis, insyaallah kita akan membaca sebuah kitab yang baru karya Andregruta Haji Abdurrahman Ambodalle yang berjudul Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Kitab ini berbicara tentang hukum dan hikmah pelaksanaan sholat. Kitab ini beberapa waktu yang lalu sudah kita bedah dalam rangka peringatan Haul Andregruta Haji Abdurrahman Ambodalle yang dirangkaikan dengan peringatan milad Pondok Pesantren Dede Imam Koso. Dan saya yakin di antara anak-anakku semua sudah ada yang memiliki kitab ini. Karenanya untuk kedepannya pada pengajian-pengajian kita setiap malam Kamis, kiranya yang sudah punya kitab agar kitabnya dibawa dan kita akan membaca kitab ini secara langsung. Adapun yang belum memiliki, kiranya diupayakan supaya memiliki. Silahkan berkoordinasi atau menghubungi Ustadz Ahmad Syakir, Staf Madrasah I'dadiyah, atau Ustazah Mutmainnah. Insyaallah mudah-mudahan bisa difasilitasi sehingga bisa memiliki kitab ini. Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Pesan dari doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Tuhan, jadikanlah aku
sebagai orang yang mendirikan sholat. Sebelum kita baca lebih jauh, Rabbi ja'alni muqimas sholati merupakan salah satu doanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Salah satu doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Oleh sementara ulama, doa ini diyakini memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri. Saya ulangi, oleh sementara ulama, doa ini diyakini memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri, sehingga oleh sebagian ulama doa ini dianjurkan untuk senantiasa kita baca. Tujuannya agar kita mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran. Yang kedua, agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istiqamah mendirikan salat. Dan yang ketiga, agar Allah menjadikan anak keturunan kita pun juga istiqamah mendirikan salat. Jangan hanya kita yang rajin salat, tapi ternyata anak-anak kita malah tidak pernah melaksanakan salat. Karenanya doa Nabi Ibrahim ini oleh sementara ulama dianggap sebagai salah satu doa yang cukup baik untuk diamalkan. Tujuannya satu, agar kita mendapatkan keberkahan doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang istiqamah mendirikan salat. Dan yang ketiga, agar anak-anak keturunan kita pun juga bisa istiqamah mendirikan salat. Itu terdapat dalam surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40, di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni, ya Tuhan, jadikanlah aku muqimas salati, sebagai orang yang mendirikan salat, wa min zurriyati, demikian pula dengan anak keturunanku, jadikan mereka mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah doaku. Ada yang menafsirkan, ya Allah, terimalah ibadahku. Rabbi ja'alni muqimas salat, Puang, tapan cajilalo kak tau si mata engkap patotongi sempajange. Wa min zurriyati makputo peropemu wijawijaku mamuare pada napatototoi sempajange. Rabbana wa taqabbal du'a, Puang, tatarima laloi pak doangeku. Dalam penafsiran sebagian ulama, Rabbana wa taqabbal du'a, Puang, tatarima laloi pak kasiwiaku. Tapi ada salah seorang guru kami, ketika beliau menafsirkan dan menjelaskan ayat ini, beliau berpesan, sebaiknya doa ini dibaca bergandengan dengan doa pada ayat berikutnya. Jadi dalam hal ini salah seorang dosen kami, guru kami, dalam hal ini Dr. Haji Muzakir Arif LCMA, beliau pernah berpesan, bila kita mengamalkan doa ini, maka sebaiknya dibaca bergandengan dengan doa yang terdapat pada ayat setelahnya. Surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ghafirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi sebaiknya kita amalkan surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Artinya, Rabbana ghafirli,
wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku, waliwalidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan ampunilah orang-orang beriman, yauma yakumul hisab, pada hari terjadinya perhitungan nanti, artinya pada hari kiamat. Puang, tak dampengi sininna dosaku, tak dampengi dosana dua itu pajajiaku, tak dampengi dosana sininna tomata poe rieso apolengan namati eso kiamat. Jadi surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Sekali lagi, oleh sementara ulama, doa tersebut dianggap sebagai salah satu doa yang memiliki fadilah dan keistimewaan tersendiri. Karena itu termasuk doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karenanya kita perlu mengamalkan setidaknya dengan 3 tujuan. 1, agar kita mendapatkan keberkahan doa dari doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, agar kita dijadikan sebagai orang yang istiqamah mendirikan salat. Yang ketiga, agar anak-anak keturunan kita pun juga bisa istiqamah melaksanakan salat. Bahkan bila dilanjutkan dengan surah Ibrahim ayat 41, maka bukan hanya doa agar istiqamah mendirikan salat, tapi juga merupakan doa agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua kita diampuni oleh Allah, dan orang-orang beriman pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa Nabi Ibrahim yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Mari kita memulai membaca kitab karya Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle dengan judul Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Salati. Pesan dari doanya Nabi Ibrahim yang mengatakan Rabbi Ja'alni Muqimas Salat. Mari kita lihat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, sininna papuji napunai fongallahu ta'ala, segala puji milik Allah. Alhamdulillahi. Perhatikan kalimat alhamdu, kedengarannya singkat, namun ternyata memiliki makna yang sangat dalam. Di antaranya, 1, kalimat alhamdu diawali dengan alif lam, diawali dengan alif lam, alhamdu. Alif lam yang terdapat di awal kalimat alhamdu itu dianggap oleh ulama sebagai alif lam yang menunjukkan al-istighraq, artinya menunjukkan secara keseluruhan, sehingga itu berarti segala pujian lillah, miliknya Allah. Karenanya terkadang kita mendengar ada orang kalau memulai ceramah, biasa memulai ceramahnya dengan variasi mukaddimah. Sebenarnya tidak salah, cuma kurang lengkap. Kenapa? Karena langsung memulai ceramahnya dengan mukaddimah hamdan wa syukran lillah. Kedengarannya menarik dan itu tidak salah, cuma oleh sebagian ulama dianggap itu kurang lengkap kalau hanya langsung dikatakan hamdan wa syukran lillah, karena hamdan itu isim nakirah yang bisa jadi berarti sebuah pujian milik Allah. Sementara kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang berarti segala pujian milik Allah. Sehingga tidak mengapa kita membaca hamdan wa syukran, tetapi mungkin sebaiknya diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, dan sebagainya dan sebagainya. Setidaknya supaya makna menyeluruh dari pujian itu
tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat alhamdulillah oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Malawi, yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Malawi. Beliau menjelaskan keunikannya kalimat alhamdulillah. Beliau menjelaskan keunikannya kalimat alhamdulillah. Yang mana itu? Beliau mengatakan alhamdulillahi, jumlah hurufnya ada 8. Alhamdulillahi, jumlah hurufnya ada 8. Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu 5 huruf. Lillahi, lam, ha. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Beliau mengatakan alhamdulillahi, kalimat alhamdulillah ada 8 hurufnya. Wa abwabul jannati samaniyah, sementara pintu surga juga ada 8. Faman qalaha an sifai qalbin, siapa yang mengucapkan alhamdulillah dari hatinya yang paling suci, istahaqqa samaniyata abwabil jannah, maka dia berhak mendapatkan 8 pintu surga, terserah dia mau masuk melalui pintu mana yang dia inginkan. Itu terdapat dalam kitab Nurul Zalam Syarhu Aqidatil Awam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Terdapat dalam kitab Nurul Zalam Syarhu Aqidatil Awam. Beliau mengutip pernyataan dari seorang ulama yang bernama Al-Imam Ahmad Al-Malawi rahimahullah. Beliau mengatakan alhamdulillahi, jumlah hurufnya ada 8. Wa abwabul jannati samaniyah, sementara pintu surga juga ada 8. Faman qalaha an sifai qalbin, siapa yang mengucapkan alhamdulillah dari hatinya yang paling suci, dari hatinya yang paling dalam, istahaqqa samaniyata abwabil jannah, maka dia berhak mendapatkan 8 pintu surga. Maka itu salah satu keunikan dan keistimewaan kalimat alhamdulillah. Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale di dalam kitabnya memulai mukadimahnya dengan kalimat alhamdulillah, segala puji milik Allah, al-qaili, yang berfirman. Segala puji milik Allah yang telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Nama jepunna ripancaji wirupatawe risikesik kesinna ancajingan. Sedikit penjelasan. Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang terbaik. Salah satu sisi keistimewaan bentuk fisik manusia, saya ulangi, salah satu sisi keistimewaan bentuk fisik manusia memang diciptakan oleh Allah bisa melaksanakan salat secara sempurna, di mana salat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, dan ada duduknya. Ada berdiri, rukuk, sujud, duduk. Ternyata satu-satunya makhluk yang bisa mempraktekkan keempat gerakan itu secara sempurna hanya manusia. Saya ulangi, 4 gerakan salat: berdiri, ruku, sujud, duduk. Satu-satunya makhluk
yang bisa mempraktekkan keempat gerakan itu secara sempurna hanya manusia. Mungkin ada makhluk yang lain yang bisa melakukan, tetapi sepertinya kurang sempurna. Monyet bisa berdiri, monyet bisa ruku, monyet bisa sujud, monyet bisa duduk, apalagi bergelantungan. Monyet bisa melakukan itu semua, tetapi gerakannya tidak sesempurna gerakan manusia. Maka itulah makna fi ahsani taqwim. Jadi manusia diciptakan oleh Allah bisa melaksanakan gerakan salat secara sempurna. Sehingga dengan demikian, karena kita diciptakan oleh Allah sedemikian sempurna, sedemikian istimewa, oleh karenanya jagalah nilai dan keistimewaan itu. Saya ulangi, karena Allah telah menciptakan kita dalam bentuk sesempurna dan seistimewa seperti ini, karenanya jagalah keistimewaan dan kemuliaan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Ada ungkapan mengatakan, sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai peruntukannya. Saya ulangi, sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai peruntukannya. Saya kasih contoh, songkok, kopiah. Kopiah ini bernilai apabila kopiah ini dipasang di kepala. Songkok ini akan bernilai apabila dipasang di kepala, karena memang peruntukan songkok adalah penggunaannya di kepala. Tapi terkadang kita menemukan ada sebagian saudara-saudara kita ada songkoknya, tapi begitu dia duduk, dia tidak pasang di kepalanya, tapi dia pasang di lututnya. Mega makro dan nia kulunan apa saja, tapi kutuna. Biasa muncul ungkapan mengatakan songkok bawa miaro. Artinya songkok bawa miaro. Kenapa demikian? Karena songkok atau kopiah itu kurang nilainya dan kelihatan kurang berharga ketika ditempatkan di lutut. Kenapa? Karena bukan peruntukannya. Maka seperti itulah diri kita. Allah telah menciptakan kita fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik ciptaan. Oleh karenanya jagalah nilai diri kita dengan menggunakan tubuh kita sesuai peruntukannya. Pertanyaan, apa peruntukannya tubuh kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Karenanya, perhatikan aku semua, aku elok ko pakaian ke tubuhmu, pakai gune tubuhmu makasiwian rifongallahu ta'ala. Aku elok ko pakaian ke iwatak kalemu, pakaian ke iwatak kalemu masum parifongallahu ta'ala. Bila engkau ingin menjadikan tubuhmu bernilai, maka gunakan tubuhmu untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Salah satu di antaranya adalah jaga sholat. Jelas ya? Kenapa? Karena itu tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu pesan unik untuk kita semua. Kemarin ada masuk di HP saya sebuah tulisan cukup singkat, tetapi sepertinya cukup mengena. Mengatakan, buat apa beli jam tangan mahal kalau tidak disiplin melaksanakan salat pada waktunya? Buat apa beli jam tangan mahal kalau tidak disiplin melaksanakan salat pada waktunya? Terkadang ada orang jam tangannya diperbaiki, pokoknya yang mana masuli tetapi ternyata namun tuna sempajangin itu nising. Karenanya perlunya kita melaksanakan salat dengan baik. Inilah hikmahnya mengapa Andre Giruta memulai mukaddimah kitabnya dengan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, seolah-olah Andre Guru ingin mengatakan Allah telah menjadikan tubuh kita sesempurna ini. Karena itu isyarat memang hanya manusia yang bisa melaksanakan salat secara sempurna. Karenanya bila kita ingin menjadikan tubuh kita bernilai, maka gunakan tubuh kita sesuai peruntukannya. Salah satunya adalah dengan menjaga salat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hadi ila siratin mustaqim, yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus, wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, al-faizina, yang beruntung, bil ajril azim, yang beruntung dengan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah bahasa Arabnya. Mari kita lanjutkan. Amma ba'du. Narimun rin naritu. Karena kitab ini ditulis dalam bahasa Bugis. Karenanya kalau untuk membaca kitab risalah ini mesti satu harus belajar bahasa Bugis. Syarat pertama untuk baca kitab ini syarat pertama untuk baca kitab ini macapa bahasa Ogi. Yang kedua macatopa baca Ogi. Maca bahasa Ogi, macatopa baca Ogi. Pintar berbahasa Bugis sekaligus pintar membaca bahasa Bugis. Karena ada orang macam bahasa Ogi, dek nesengi baca Ogi. Nulle oki nama kedai bembe bolonna guruku, tapi nabace makeda bebe bolonna guruku. Tulisannya sama, bembe bolonna guruku, tapi ternyata dia baca bebe bolona guruku. Ini sangat jauh berbeda artinya. Karenanya harus kita belajar bahasa Bugis ya. Ini yang orang Bugis, perbaiki bahasa Bugismu. Kemudian yang kedua, berlatih untuk pandai membaca tulisan Bugis. Yang bukan orang Bugis, maka resikonya belajar di daerah Imangkoso di kampung Bugis. Karenanya belajarlah berbahasa Bugis, sekaligus belajarlah untuk berusaha pandai membaca tulisan Bugis. Ya. Narimunrin naritu ukurenui rampai sewa mukaddimah. Saya ingin menyampaikan sebuah mukaddimah, papak dialog, pendahuluan. Ukurenui rampai sewa mukaddimah, papak dialog. Saya ingin menyampaikan sebuah mukaddimah atau pendahuluan tampuk dua telu pasal yang mengandung beberapa pasal, nasibawai saisanna ayat-ayat malebitna fongallahu ta'ala, yang disertai dengan ayat-ayat Al-Quran. Nannia hak desa esana Nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi kata Andre Gurupta, saya ingin menyampaikan sebuah mukaddimah atau pendahuluan yang mengandung beberapa pasal
disertai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, ri'an nasana puasanya salatun iarga sempajang mengenai penjelasan tentang salat nenia onrona ri agamai dan kedudukannya di dalam salat, dan kedudukannya di dalam agama. Onrona ri agamai, kedudukannya di dalam agama. Nah, perhatikan semua sini. Onrona ri agamai, kedudukannya di dalam agama. Itu tulisan onrona sama tulisannya onrona. Onrona sama tulisannya dengan onrona, tapi artinya beda. Onrona tempatnya, onrona kedudukannya. Bahasa Arabnya onrona makanuhu, onrona makanatuhu. Jadi kalau tempatnya makanuhu, tapi kalau kedudukannya makanatuhu. Ada sebuah ungkapan ulama mengatakan idza aradta an ta'rifa makanataka 'indallahi fa'rif makanatallahi fi nafsik. Bila engkau ingin tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, ketahui terlebih dahulu bagaimana kedudukannya Allah dalam hatimu. Jangan sampai kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi ternyata hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanah. Makanatun kedudukan, makanu tempat. Tulisan Bugisnya sama, onrona dan onronna. Karenanya ada lagunya Andre Guru Taji Abdurrahman Ambodale yang judulnya Sempajangi. Temakarenuna ati kurang pei. Apa lagi lanjutannya? Coba. Siapa lagi? Yusma. Temakarenuna. Yusma. Ati kurang pei. Terkadang ada mahasiswa yang menyanyi temakarenuna ati kurang pei onronna sempajangi. Salah itu, bukan onronna, itu salah besar. Itu salah besar kalau kalian menyanyi onronna, tetapi yang benar itu onronna sempajangi. Jadi perhatikan kalau kalian menyanyi nanti ajak lalu melong maka ada onronna, itu salah besar. Yang benar itu adalah onrona. Nenia onrona ri agamai, dan kedudukannya salat di dalam agama kueto pari atai. Demikian juga kedudukannya pada seorang hamba boleh ripuangi hubungannya dengan Tuhan. Ya. Jadi di sini Andre Gurupta dalam kitabnya ingin menjelaskan bagaimana yang disebut dengan salat, bagaimana kedudukan salat di dalam agama, dan bagaimana kedudukannya salat pada seorang hamba hubungannya dengan Tuhan. Enrenge ri'alet birenna kuritu. Demikian pula mengenai kemuliaan salat. Makuniro ripetna iyai mukaddimai. Demikianlah secara singkat mukaddimah ini. Saya baca secara cepat dari awal. Narimundrin naritu upurenuin rampai sewa mukaddimah iarga papat diolo tampuk dua telu pasalan nasibawai saisanna ayat-ayat malabitna fongallahu ta'ala dan niyahat desana nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri'an nasana puasanya salatun iarga sempaja dan niya onrona ri agamai kue topa ri atai pole ri puangi
enrengeri alat birenna kuritu makunyro ripekna iahi muka dimai. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan sebuah mukaddimah atau pendahuluan yang mengandung beberapa pasal yang disertai dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih mengenai penjelasan tentang salat dan kedudukan salat di dalam agama, serta kedudukan salat pada seorang hamba hubungannya dengan Tuhan, dan juga kemuliaan salat. Demikianlah secara singkat mukaddimah ini. Al-faslul awwalu, pasal memulangi an-nasana kalimah salatun. An-nasana kalimah salatun, penjelasan mengenai makna kata salat, ya. Penjelasan makna kata salat. Naya betuang bahasa ugina kalimah salatun. Adapun terjemahan bugisnya kata salat, ia naritu parillau doang, adalah doa. Jadi makna bahasa dari kata salat itu adalah ad-du'a'u. As-salatu lugatan ad-du'a'u. Salat menurut bahasa adalah doa. Bisa juga berarti pamase iarga asenangan. Bisa juga berarti rahmat dan ketenangan. Bisa berarti rahmat atau ketenangan. Pertanyaan dalilnya mana? Maka dari fongallahu ta'ala ri akoram malbi'i. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, di surah At-Taubah ayat 103. Surah At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah mengatakan wa salli alaihim. Ini fi'il amr, salli. Jangan diterjemahkan salatilah mereka. Ini kan ayat berbicara tentang perintah Allah kepada amil untuk mengambil zakatnya orang kaya. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakatnya mereka, karena zakat itu akan mensucikan dan mengembangkan harta mereka. Wa shalli alaihim. Jangan terjemahkan salatilah mereka. Apa tomat itu? Ya. Jadi ambillah zakatnya orang kaya, baru salati mereka. Tentu akan tersinggung ini. Kenapa saya langsung disalati? Ya. Makna dari kalimat wa shalli alaihim, maknanya adalah doakan mereka. Karenanya di sini Andre Guru tak terjemahkan dalam bahasa Bugis, illau doang ngimenan roh. Wa shalli alaihim, illau doang ngimenan roh. Inna salataka sakanul lahum, majepu parillau doamu pamase yarga asenangan napunai menandro. Karena sesungguhnya doamu itu merupakan rahmat atau ketenangan bagi mereka. Jadi ketika ada orang mengeluarkan zakat, kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan. Tapi Allah tidak mengatakan uda'ulahu, tapi Allah mengatakan wasalli alaihim. Itu menunjukkan salat menurut bahasa bermakna doa, dan doa yang dimaksud di sini doa yang mengarah kepada rahmat dan ketenangan. Karenanya lanjutannya inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu merupakan ketenangan bagi mereka. Nah, sekarang pertanyaan, apa kira-kira pesan yang bisa diambil dari penjelasan ini? Salat menurut bahasa adalah doa, dan doa yang dimaksud bisa berarti rahmat dan ketenangan. Itu memberi isyarat bila kita melaksanakan salat, sebenarnya kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan ingat, setiap kali kita menjalin hubungan dengan Tuhan, maka pasti kita akan menemukan rahmat dan ketenangan di dalamnya. Jadi kalau ada orang rajin salat tapi hatinya masih selalu gelisah dan selalu sengsara, maka tanda tanya mengenai pelaksanaan salatnya. Kenapa? Karena inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya salatmu, maksudnya doamu itu merupakan ketenangan bagi mereka.
Berarti salat menurut bahasa adalah doa yang mengantarkan kepada ketenangan. Berarti ketika ada orang melaksanakan salat tapi ternyata sulit menemukan ketenangan, masih selalu menemukan kegelisahan, maka tanda tanya dalam pelaksanaan ibadah salatnya. Bukankah pada pengajian kita sebelumnya kita sampaikan bahwa rekreasi memang menyenangkan, tapi ingat Allah itu yang menenangkan. Rekreasi memang menyenangkan, tapi ingat Allah itu yang menenangkan. Menyenangkan belum tentu menenangkan, tapi menenangkan sudah pasti menyenangkan. Ya. Karenanya sejauh manapun kita healing di dunia ini, tetap pada akhirnya berzikir kepada Allah yang menenangkan jiwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dihafal semua aja ayatnya. Nih, dihafal semua aja ayatnya. Tapi terkadang praktiknya yang sulit. Allah mengatakan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah berzikir kepada Allah itu yang menenangkan jiwa. Allah tidak mengatakan ala birekreasi. Ya. Allah tidak mengatakan ala birekreasi fi water park, ala birekreasi fi Bugis water park. Tatmainnul qulub. Ya. Tetapi ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, saya kira demikian untuk malam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan penjelasan dari kitab Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah pada pengajian kita berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi anak-anakku semuanya. Saya rindu dengan suasana pengajian seperti ini kalau subuh hari. Tadi subuh saya pengajian. Alhamdulillah ada di mahasiswa. Ya. Kalau di sini alhamdulillah ya. Kalau pengajian maghrib ini alhamdulillah rame ji. Ya. Tapi tadi subuh alhamdulillah ada ji. Ya. Karena mudah-mudahan ini bisa lebih disemarakkan. Ingat ada hadis Nabi disebutkan oleh Andre Guruta di sini. Al barakatu fil bukuri. Naya baraka ekwiri elekele. Andre Guruta mengatakan dalam kitabnya ini, itu pengajian maghrib pagi hari atau malam hari? Malam ya. Kalau pengajian subuh pagi hari atau malam hari? Nabi mengatakan al barakatu fil bukuri naya baraka erielekele. Keberkahan itu ada di pagi hari. Karenanya semangat pengajian maghrib, tapi mesti lebih semangat pengajian subuh. Kenapa? Al barakatu fil bukuri. Ia tu baraka ekwiri elekele. Karenanya ini kalau sudah ada yang bangun salat subuh, kasih bangun teman Pak. Al barakatu fil bukuri. Jadi nanti subuh kalau kasih bangun temannya deh, tidak perlu disiram, tidak perlu dimarahi juga kan. Salah. Kita pergi pengajian ya. Al barakatu fil bukuri. Ia tu baraka erielekele. Keberkahan itu ada di pagi hari ya. Karenanya semangat pengajian maghrib mestinya lebih semangat pengajian subuh. Kenapa? Al barakatu fil bukuri. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat salatan ya rabbana tadumu bidawamik وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك
صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين، اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين. اللهم ارزقنا لسان حق وصدق، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا عزا لدينك، اللهم اجعلنا عزا لدينك هاديا لأمة الإسلام ولجميع البشرية السمحة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.